Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Puasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagian pertama. Dalam bab ini kami akan menyampaikan beberapa hadis tentang puasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik wajib maupun sunnah. Di antara puasa sunnah yang rutin beliau lakukan adalah puasa yang rutin dilakukan setiap pekan, puasa Senin dan Kamis. Puasa yang rutin dilakukan setiap bulan, puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 bulan Qamariyah. Puasa yang wajib dilakukan setiap tahun, puasa Ramadan, yang merupakan salah satu dari rukun Islam. Begitu pula dengan puasa pada sebagian hari seperti puasa Asyura dan lain-lain. Secara bahasa, as-saum berarti al-imsak, al-man'u, dan habsun nafsi, yang berarti menahan diri. Adapun secara syar'i, puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Puasa merupakan media pendidikan jiwa yang selalu dicintai oleh orang-orang yang beriman demi mendapatkan manfaat, hikmah, dan keutamaan yang terdapat dalam puasa tersebut. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelummu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Puasa merupakan bentuk ketaatan yang agung, di mana ia dapat meningkatkan derajat ketakwaan dalam hati, terjalinnya ikatan yang kuat antara seorang hamba dengan Robnya, serta menjauhkan diri dari jerat-jerat kemaksiatan dan hawa nafsu. Sehingga ia dianalogikan sebagai perisai yang mampu melindungi pemiliknya dari panasnya api neraka. Secara umum, puasa dibagi menjadi dua. Pertama, puasa dengan makna menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan penyaluran syahwat. Puasa seperti ini hukumnya wajib bagi setiap muslim, yakni dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Kedua, puasa dengan makna menahan diri dari hal-hal yang bersifat haram dan dosa. Puasa dengan makna ini hukumnya wajib dilaksanakan
tanpa memperhatikan waktu dan tempat. Maksudnya, harus selalu dilakukan dan dijaga. Oleh karenanya, setiap organ dan indera pada diri manusia memiliki porsi puasanya masing-masing. Telinga, bentuk puasanya dengan menahan diri dari mendengar segala bentuk percakapan haram. Lisan, dengan menahan diri dari mengucap perkataan yang tidak diperlukan atau bahkan diharamkan, seperti ghibah, adu domba, menghina, melecehkan, dan lain sebagainya. Hal ini berlaku umum pada seluruh anggota badan manusia. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Syaqiq pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menjawab, "Kana yasumu hatta naqula qad shama wa yuftiru hatta naqula qad aftara." Qalat, "Wa ma shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan mundu qadimal madinata illa Ramadan." Beliau alaihi salatu wassalam sering berpuasa hingga kami mengira beliau tidak akan berbuka. Beliau juga sering tidak puasa hingga kami mengira beliau tidak akan berpuasa. Sejak beliau di Madinah, beliau tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Muslim, dan An-Nasa'i. Saudara-saudariku yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berpuasa hingga orang-orang di sekitarnya berkata dalam hati, hari-hari telah berlalu dan beliau masih terus berpuasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sering berbuka atau tidak berpuasa hingga kami mengira beliau tidak berpuasa lagi. Ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan begitu seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan-bulan tertentu seperti bulan Muharram dan Sya'ban, ia juga menegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa selama sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Kalimat mundu qadimal Madinah berarti sejak beliau tiba di Madinah. Penyebutan lafal ini dikarenakan pada masa itu banyak turun ayat tentang syariat ibadah, termasuk ibadah puasa itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.